kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan hybrid financing. Hybrid financing ini apa saja sih atau kira-kira membahas tentang apa? Nah, sebelum kita lanjut lebih detailnya, ikuti video ini sampai selesai ya. Jadi, hybrid financing ini sebenarnya merupakan campuran pendanaan jangka panjang, bisa dari waran, lalu kemudian obligasi yang bisa dikonversi, dan satu lagi yaitu saham preferen. Lalu kita akan bahas satu persatu yaitu waran. Waran ini sebenarnya merupakan sekuritas yang di sini dia itu memberikan hak kepada pemegangnya agar nantinya dia bisa memiliki hak untuk langsung membeli beberapa jumlah lembar saham perusahaan dengan harga yang telah ditentukan pada periode tertentu. Jadi dengan kata lain, kalau kita mempunyai waran, itu berarti nanti kita bisa merubahnya sekuritas tersebut menjadi bentuknya yaitu jumlah lembar saham dan bisa dibeli sesuai dengan harga yang telah ditentukan di periode tersebut. Lalu kemudian waran biasanya diterbitkan bisa bersama obligasi dan bisa juga tidak diterbitkan bersama obligasi, atau dengan kata lain, jika waran ini diterbitkan bersama dengan obligasi, maka pemegang obligasi yang membeli bersama warannya mereka akan mendapatkan bonus. Tetapi jika kalian membeli waran tanpa bersama dengan obligasi, berarti dengan kata lain kalian tidak akan mendapatkan bonus. Nah, di sini berarti waran kira-kira bisa ya untuk dijual secara terpisah? Jelas bisa dijual secara terpisah dengan si obligasi maupun mau dibeli secara bersama-sama dengan obligasi. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih alasan perusahaan menerbitkan waran? Alasan yang digunakan oleh perusahaan untuk menerbitkan waran karena saat itu perusahaan kurang potensial untuk menerbitkan sejumlah saham, sehingga waran ini digunakan sebagai sweetener atau pemanis. Dengan kata lain, ketika waran ini diterbitkan, lalu ada kita sebagai individual yang membeli sekuritas berupa waran, berarti di sini perusahaan akan mendapatkan dana baru atau tambahan dana. Nah, dengan kata lain, nanti disinilah si pihak perusahaan menganggap tambahan dana tersebut adalah sweetener atau pemanis. Selanjutnya, waran ini merupakan kalau dibeli bersama si obligasi, tadi kan sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa yang namanya waran ini bisa dibeli bersama dengan obligasi, sehingga kalau waran dibeli bersama dengan obligasi, di sini dia jelas si pemegang obligasi akan menikmati bonus. Nah, bonus yang dimaksud tuh apa sih? Ternyata bonusnya ini adalah capital gain, di mana capital gain ini merupakan selisih antara harga jual dan harga beli dari saham. Tentunya kalau capital gain ini mendapatkan keuntungan, si pemegang obligasi juga akan mendapatkan keuntungan akibat karena membeli waran bersama dengan obligasinya. Tetapi jika kamu membeli waran tanpa obligasi, maka tidak akan mendapatkan capital gain atau di sini keuntungannya. Nah, selanjutnya dengan kata lain, obligasi yang tanpa waran dia akan menikmati apa? Yaitu dia akan menikmati hanya pembayaran bunga obligasi. Dengan kata lain di sini jelas dia tidak akan mendapatkan keuntungannya. Nah, kira-kira selanjutnya lagi apa sih kok si pihak perusahaan mengapa menganggap yang namanya waran itu perlu diterbitkan? Ternyata ada istilah yaitu di sini exercise call option, di mana perusahaan penerbit saham dia tidak akan memanfaatkan yang namanya harga saham mereka, tidak. Jadi dengan kata lain, si perusahaan ini tidak sama sekali terlibat dengan harga saham yang diterbitkan maupun yang dimanfaatkan oleh si penjual maupun pembeli, seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa karakteristik dari waran. Yang pertama yaitu exercise price. Exercise price di sini merupakan harga yang tertera pada waran. Dengan kata lain, pemegang waran ini bisa membeli saham lewat dengan harga ini atau harga yang tertera pada saham
harga yang tertera pada warannya. Jadi dengan kata lain, di sini ketika kamu memiliki waran, berarti kamu akan bisa membeli sejumlah lembar saham sesuai dengan harga yang dimaksud atau harga saat ini, yaitu yang dari warannya. Nah, selanjutnya ada istilah stepped up exercise price. Stepped up exercise price ini sebenarnya jarang terjadi, atau dengan kata lain, exercise ini akan bertambah dari waktu ke waktu atau semakin tinggi jumlahnya. Nah, disinilah sebagai contoh, misal waran dengan maturity 10 tahun, lalu jangka waktunya ternyata 5 tahun pertama exercise price-nya itu jumlahnya 10.000, lalu 5 tahun kedua exercise price-nya ternyata 15.000. Nah, kenapa sih ada istilah stepped up exercise price? Karena di sini digunakan untuk mendorong pemilik waran untuk segera menukarkan warannya dengan harga saham. Dan tentunya jika perusahaan nilainya itu semakin meningkat, maka diperkirakan exercise price-nya, atau dengan kata lain ini akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Jadi jelas ya teman-teman, di sini stepped up exercise price ini digunakan untuk mendorong pemegang waran untuk segera tukarin sahamnya dalam bentuk saham. Kenapa? Karena kalau tidak ditukar, dia akan terus-menerus memegang waran tersebut dengan exercise price-nya yang akan terus meningkat. Seperti itu. Jadi kalau dia mau beli saham tadi yang semula itu 5 tahun pertama itu harga sahamnya hanya bisa dibeli dengan 10.000, tapi kalau dia membeli setelah tahun ke-5 atau tahun ke-6 gitu ya, exercise price-nya itu menjadi 15.000, berarti dia hanya bisa membeli saham kalau pas tahun ke-6 yaitu dengan jumlah 15.000, tidak lagi 10.000. Nah, selanjutnya ada istilah kedua, yaitu namanya expiration date, atau dengan kata lain, waran ini sebenarnya tidak bisa memiliki batas usia, tetapi pada dasarnya, pada prakteknya di sini ternyata waran memiliki jatuh tempo atau tanggal jatuh tempo. Nah, selanjutnya karakteristik waran berikutnya adalah date acceptability, atau dengan kata lain, di sini waran dapat dijual belikan terpisah dari sekuritasnya. Terus kalau kayak gini berarti ketika waran itu bisa dijual belikan terpisah dari sekuritas, berarti dia bisa dijual belikan terpisah dari, misalnya kalau tadi digabungkan dengan obligasi, dia bisa dibeli sendiri tanpa obligasi. Nah, tapi ada ternyata sifat dari waran itu non-attackable, atau dengan kata lain di sini non-attachable itu berarti dia tidak dapat dijual terpisah dari sekuritasnya atau tidak bisa dijual terpisah dari obligasinya. Nah, selanjutnya ada istilah yang terakhir, yaitu exercise ratio. Digunakan untuk berapa lembar saham yang dapat dibeli pada exercise price untuk satu lembar saham. Jadi dengan kata lain, exercise price ratio ini misalnya kalau jumlahnya adalah 2, berarti satu waran itu dapat digunakan untuk membeli 2 lembar saham pada exercise price. Nah, selanjutnya sebagai ilustrasi seperti ini teman-teman. Suatu perusahaan menerbitkan obligasi dengan waran yang memberikan hak untuk membeli 0,25 saham baru. Berarti dengan kata lain, saham barunya adalah 0,25 dengan harga waran di sini adalah 100 per waran. Berarti dengan kata lain, dapat berapa kita bisa membeli, yaitu sejumlah 4 waran. Dari mana? 100 dibagi dengan 0,25 atau satu lembar saham. Maaf, satu lembar saham itu dibagi dengan 0,25 ya, bukan 100. Jadi 1 dibagi dengan 0,25 hasilnya adalah 4 waran. Jika dibayarkan nanti uangnya harus berapa untuk membeli 4 waran tersebut? Berarti harga eksekusinya adalah 400. Dapat dari mana? Yaitu
4 dikalikan dengan 100 atau 100 per lembar waran dikalikan dengan 4 jumlah warannya, sehingga harga eksekusinya yang dapat dibeli adalah 400. Nah, selanjutnya ilustrasi yang selanjutnya adalah di sini teman-teman. Jadi di sini ada PT Yogyakarta itu menjual 1 lembar waran berikut dengan 20 lembar waran sebagai bonusnya. Waran ini memiliki exercise ratio. Memiliki exercise ratio yang artinya berarti 1 waran dapat digunakan untuk membeli 1 lembar saham. Lalu selanjutnya exercise price ini itu adalah 2.200, sedangkan jangka waktunya itu adalah 10 tahun. Jadi harga yang tertera pada warannya itu adalah 2.200. Nah, selanjutnya obligasi yang dijual menawarkan bunga 8% per tahun untuk pembayaran sekali setahun dengan nilai nominal adalah 100.000. Lalu obligasi tersebut jatuh temponya adalah 20 tahun. Nah, di sini ada informasi teman-teman, perlu diketahui bahwa obligasi ini harus memberikan bunga 10% per tahunnya jika dijual tanpa bonus waran. Jadi kalau kalian membeli dengan waran, maka bunga yang berlaku adalah yang 8%. Tetapi jika kalian membeli tidak dengan waran, bunga yang akan berlaku adalah 10%. Nah, tentunya harga saham saat ini di sini adalah Rp2.000. Lalu deviasi standarnya di sini adalah 40%, sedangkan suku bunganya adalah 6% per tahun. Nah, selanjutnya kita harus hitung dahulu harga obligasi. Kita hitung dahulu harga obligasi yang tanpa waran ya. Jadi, harga obligasi yang dimaksud di sini yang tanpa waran tentunya kalau teman-teman tadi masih ingat, ini dia bunganya yang berlaku bukan lagi bunganya yaitu 8%, melainkan bunga yang berlaku adalah 10% karena dia membeli tanpa waran. Jadi bunga yang berlaku di sini tanpa waran itu atau obligasi yang dibeli tanpa waran adalah 10%. Nah, dari bunga 10% ini akan dikalikan dengan nilai nominalnya 100.000, maka 10% dikalikan dengan 100.000 hasilnya adalah Rp10.000. Sehingga kalau teman-teman masih ingat, harga obligasi berarti harus sama dengan nilai nominal. Jadi ketika nanti kalian menghitung harga obligasinya, paling tidak jumlahnya harus mendekati angka nilai nominalnya yaitu 100.000. Rumusnya berarti bagaimana? Yaitu kita langsung pakai dengan tabel ya teman-teman. Jadi bunga ditambah dengan nilai nominal. Bunga di sini yang berlaku adalah bunga yang 10% dengan menggunakan tabel present value anuitas untuk bunga 10% dan periodenya 20 tahun. Lalu untuk selanjutnya, nilai nominal yang berlaku di sini adalah menggunakan tabel present value, yaitu bunga 10% dengan jangka waktunya 10 tahun. Maka bunga dari 10% ketika dicari gitu ya present value-nya, berapa sih present value anuitas dari 10% untuk jangka waktu 20 tahun, ternyata hasilnya adalah 8,5136. Lalu hasil ini akan dikalikan dengan bunganya yaitu 10.000. Nah, sama halnya dengan bagian nilai nominal, ternyata tabel present value untuk bunga 10% dan jangka waktu 20 tahun hasilnya adalah 0,148. Maka nilai nominal yang 100.000 dikalikan dengan 0,1486, sehingga hasil akhirnya ketika dijumlahkan nanti mendekati nilai nominal sejumlah yaitu 99.996. Nah, selanjutnya kita akan menghitung harga obligasi dengan waran. Berarti kalau harga dengan obligasi dengan waran, yang berubah di sini hanya bunganya ya teman-teman, tidak untuk mencari angka di tabel present value anuitas maupun present value. Sehingga kalau tadi dengan waran itu ternyata bunga yang berlaku adalah 8%, maka 8% dikalikan dengan nilai nominal obligasi
harganya menjadi 8.000 atau bunganya menjadi Rp8.000. Selanjutnya, lalu kita masukkan ke mencari harga obligasi yang dengan waran. Maka di sini tentunya berapa sih cara menghitungnya? Mohon maaf sebelumnya teman-teman, di sini bukan bunga 10% melainkan bunga untuk 8%. Jadi bunga 8% di sini adalah 8.000 dikalikan dengan tadi hasil perhitungan present value. Kalau untuk presentasenya di sini bunganya adalah 10% dan jangka waktunya 20 tahun, maka 8.000 dikalikan dengan 8,5136 hasilnya adalah nanti yaitu bunganya Rp68.109. Nah, selanjutnya jika dengan nilai nominal maka berapa? Yaitu nilai nominalnya di sini 100.000 dikalikan dengan tabel present value dari yang bunga 10% dengan jangka waktu 20 tahun hasilnya adalah 0,1486. Maka dari 100.000 dikalikan dengan 0,1486 hasilnya adalah 14.860. Selanjutnya berarti harga obligasi dengan waran berapa? Yaitu 82.969. Nah, menurut teman-teman, harga obligasi dengan waran dengan harga obligasi tanpa waran lebih tinggi yang mana? Jelas harga obligasi yang tanpa waran, karena harganya menjadi 99.999 dibandingkan dengan yang punya waran yaitu menjadi 82.000 sekian-sekian. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa sih sebenarnya nilai dari 20 waran itu sendiri. Jadi, caranya adalah karena tadi seharusnya kan ini paling tidak mendekati dengan nilai nominal, yaitu kalau sebenarnya angka sebenarnya di sini bukan lagi 100.000 melainkan yang 996. Jadi, ketika teman-teman menghitung 9,996 itu ya dikurangi dengan 82.000, hasilnya menjadi berapa? 996 dikurangi 82.969 hasilnya menjadi 17, beda di belakangnya aja ya teman-teman ya, 17,027. Lalu hasil ini nanti kita bagi dengan 20 lembar waran sehingga hasilnya menjadi berapakah nilai per lembar warannya, yaitu 800, bukan di sini tetap 851, tetapi bedanya belakangnya desimalnya yaitu 35 di sini. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan nilai yang sama dengan nilai semula harga obligasi yaitu 100.000, maka di sini tinggal 100.000 dikurangi dengan 82.000 hasilnya menjadi nilai 20 waran itu adalah 17.031, lalu dicari per lembar warannya berapa sih nilainya, ternyata 852. Kira-kira mau pakai yang mana? Sama aja teman-teman, yang penting kepala depannya sama-sama di sini jumlahnya 851. Nah, selanjutnya kita akan melihat yaitu adanya dilution effect. Dilution effect ini sebenarnya apa sih? Ternyata dengan adanya dilution effect ini nilai warannya akan semakin menurun. Jadi dengan kata lain, sebagai contoh teman-teman, di sini pada saat ini terdapat 1 juta lembar saham yang beredar. Harga sahamnya itu ternyata 51. Terus kemudian ada ROR atau expected rate of return setahun mendatang adalah ternyata 13,5%. Untuk EPS-nya, karena dengan informasi ini maka diketahui untuk EPS di sini adalah yaitu dari ROR atau expected rate of return 13,5% dikalikan dengan harga saham saat ini, yaitu menjadi EPS-nya adalah Rp7. Nah, selanjutnya jika kalian mau mencari EPS keseluruhan yang dimiliki oleh perusahaan, berarti dari harga satu lembarnya yaitu Rp7 dikalikan dengan 1 juta lembar, maka hasilnya adalah 7 juta.
Selanjutnya, kita akan menghitung kalau untuk exercise waran saat ini dengan adanya penambahan kira-kira gimana sih? Ternyata jika perusahaan harus mengeluarkan lagi 100 lembar saham baru, maka harga exercise price yang berlaku itu adalah Rp22. Dengan demikian, perusahaan mendapatkan tambahan dana baru yaitu sebesar 2,2 juta. Diperoleh dari mana? Yaitu diperoleh dari Rp22 dikalikan dengan 100.000. Nah, earningnya atau keuntungannya yang diperoleh berapa? Karena tadi semula expected rate of return-nya ROR-nya adalah di sini 13,5%, maka earning-nya di sini adalah yaitu 297.000. Diperoleh dari mana? 2,2 juta dikali dengan 13,5%. Sehingga total EPS keseluruhan yaitu di sini adalah 7 juta ditambah dengan 297, maka pembilang untuk penyebutnya di sini berarti EPS-nya yaitu berarti lembar saham yang dimiliki bukan lagi 1 juta teman-teman, melainkan lembar saham yang dimiliki adalah 1,1. Diperoleh dari mana? 1 juta lembar saham yang beredar di awal ditambah dengan penambahan 100.000 lembar saham yang baru, maka hasilnya adalah 1,1, sehingga total EPS yang semula itu adalah di sini 7 menjadi 6,63. Oke, gimana teman-teman untuk waran? Semoga teman-teman bisa memahami ya penjelasan tentang waran. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang obligasi konversi. Nah, obligasi konversi ini ternyata obligasi yang dapat diubah atau ditukar menjadi saham biasa. Ingat ya teman-teman, saham biasa bukan saham preferred. Dengan kata lain, tentunya ini harus berdasarkan dari kehendak pemegang obligasi. Nah, ketika obligasi konversi ini ditukar menjadi bentuknya saham, maka dia akan menikmati yang namanya yaitu adalah capital gain. Sama kayak tadi, ketika kita punya waran, maka ketika nanti membeli obligasi, maka kita akan mendapat, ketika waran ini diubah menjadi saham, di sini dia akan mendapatkan capital gain. Sama halnya dengan di sini, ketika obligasi konversi diubah menjadi bentuk saham, maka dia akan mendapatkan capital gain juga. Jadi kalau di sini bisa diambil kesamaan ya, hukum dari waran dengan obligasi yang konversi. Ketika dua-duanya diubah menjadi saham, maka akan mendapatkan capital gain. Nah, selanjutnya di sini ada rumus untuk conversion ratio. Mudah ya teman-teman di sini, yaitu jumlah lembar saham dibagikan dengan satu lembar obligasi. Maka di sini ketika terdapat conversion rasionya yaitu 20, berarti 20 ini dapat ditukar dengan 20 lembar saham baru di perusahaan. Nah, selanjutnya adalah conversion price. Conversion price ini berarti dengan kata lain dia akan menghitung berapa sih nilai perolehan selembar saham pada saat terjadinya sebuah konversi atau perubahan dari obligasi menjadi saham. Nah, rumusnya adalah nilai nominal obligasi yang ditukar dibagi dengan jumlah saham yang akan diterima. Selanjutnya kita akan bahas teman-teman perbedaan antara obligasi konversi dengan saham. Nah, di dalam obligasi konversi dengan saham di sini, jika obligasinya itu akan langsung ditukar dengan saham, maka hutang perusahaan itu akan hilang. Jika teman-teman masih ingat, obligasi ini sebenarnya merupakan obligasi yang artinya dia adalah surat tanda hutang. Jadi dengan kata lain, ketika kalian ubah menjadi saham, hutang kalian akan menghilang, dan yang akan tetap apa atau yang akan berkurang apa, yaitu di sini adalah biaya bunganya akan berkurang. Sama halnya kalau misalnya kita menukarkan waran dengan saham, di sini tidak ada, artinya ada hutang dan bunga itu tidak akan berkurang.
Karena waran di sini sifatnya tidak sama dengan obligasi. Jadi kalau kalian menukarkan obligasi dengan saham, hutang kalian itu tidak ada lagi atau hilang, yang hanya ada adalah yaitu beban biaya bunga yang akan semakin berkurang. Sedangkan untuk waran di sini yaitu dia akan, kalau diubah menjadi saham, maka hutang dan bunganya tidak akan berkurang. Selanjutnya, jika obligasi diubah menjadi saham, tidak akan dapat tambahan dana baru. Jelas ya teman-teman, karena semula yang kita hutang kepada perusahaan, dia akan selalu dapat pembayaran hutang kita setiap periodenya. Lalu karena kita ubah menjadi saham, maka dia tidak akan mendapat tambahan dana, melainkan hutang yang tadi semula itu akan diubah menjadi modal. Tetapi jika waran diubah menjadi saham, maka perusahaan akan mendapatkan dana yang baru. Nah, inilah perbedaan antara obligasi konversi dengan waran. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian investasi atau pendanaan jangka panjang yang terakhir, yaitu saham preferen. Kalau teman-teman masih ingat, saham preferen ini sebenarnya dibagi menjadi dua bagian atau terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu adalah utang, dan yang kedua di sini sebenarnya adalah bukti dari kepemilikan atau disebut dengan nanti istilahnya adalah yaitu modal. Kenapa sih kok disebut utang? Karena perusahaan itu memiliki kewajiban untuk membayarkan dividen kepada si pemegang saham preferen. Sedangkan si pemegang saham preferen berarti dia memiliki kepemilikan dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ternyata ada beberapa keuntungan teman-teman. Di sini jika perusahaan ini mengalami kebangkrutan, maka dividennya ini akan diakumulasi atau ditambahkan sampai perusahaan itu menyelesaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham preferennya. Jelas untuk pembayaran pokok pinjaman itu tidak akan ada. Nah, kerugiannya di sini ternyata teman-teman, dividen saham ini atau dividen saham preferen ini tidak bisa digunakan untuk penghematan pajak, dan kerugiannya lagi adalah dividennya harus tetap dibayar oleh pihak perusahaan kepada pemegang saham preferen. Nah, selanjutnya apa sih teman-teman karakteristik dari saham preferen? Jelas dia memiliki nilai nominal, lalu kemudian dividennya itu sama besarnya, maupun ada perubahan persentase dan nilai nominal tetap sama dividen yang diperoleh. Lalu dividennya itu bersifat kumulatif. Jadi kalau hari ini, tahun ini tidak dibayar oleh pihak perusahaan, maka tahun depan dia akan mendapatkan akumulasinya. Nah, selanjutnya dari pemegang saham preferen ini, dia tidak memiliki yang namanya hak voting sama tidak memiliki jatuh tempo. Oke, sekian penjelasan saya terkait dengan hybrid financing yang terdiri dari waran, obligasi konversi, dan terakhir yaitu saham preferen. Ikuti terus video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom bawah ini dan subscribe. Jangan lupa juga komen dan share kepada teman-teman. Terima kasih.